Selamat malam, Saudara. Bertemu kembali dengan saya, Petra Dave Patipeluhi, dalam pembacaan Firman Tuhan. Sebentar kita akan membaca sebagian dari Firman Tuhan, yaitu dari Kitab 2 Tawarikh, pasal yang ke-32. Tapi sebelum kita memulai pembacaan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur buat kasih setiamu, buat penyertaan dan pertolonganmu, sehingga kami boleh bertemu kembali dalam pembacaan firman-Mu. Sebentar kami akan membaca sebagian daripada firman-Mu. Biarlah roh-Mu yang kudus menerangi hati dan pikiran kami, supaya kami bisa mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu melalui pembacaan kami malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami membuka pembacaan malam hari ini. Amin. Baik, saudara, kita akan membaca dari kitab 2 Tawarikh pasal 32 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-19. Kitab 2 Tawarikh pasal yang ke-32 ayat yang pertama. Setelah peristiwa yang menunjukkan kesetiaan Hizkia itu, datanglah Sanherib Raja Asyur menyerbu Yehuda, yang mengepung kota-kota berkubu dan berniat merebutnya. Ketika Hizkia mengetahui bahwa Sanherib datang hendak memerangi Yerusalem, ia berunding dengan para panglima dan pahlawannya untuk menutup segala mata air yang terdapat di luar kota, dan mereka itu bersedia membantunya. Maka berkumpullah banyak orang, mereka menutup semua mata air dan sungai yang mengalir di tengah-tengah negeri itu. Kata mereka, mengapa raja-raja Asyur harus mendapat banyak air kalau mereka datang? Dengan sekuat tenaga Hizkia membangun kembali seluruh tembok yang telah terbongkar, mendirikan menara-menara di atasnya dan tembok yang lain di luarnya. Ia memperkuat juga Milo di kota Daud dan membuat lembing dan perisai dalam jumlah yang besar. Ia mengangkat panglima-panglima perang yang mengepalai rakyat, menyuruh mereka berkumpul kepadanya di halaman pintu gerbang kota dan menenangkan hati mereka dengan kata-kata, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan terkejut terhadap Raja Asyur serta seluruh raskar yang menyertainya, karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai dia. Yang menyertai dia adalah tangan manusia, tetapi yang menyertai kita adalah Tuhan, Allah kita yang membantu kita dan melakukan peperangan kita. Oleh kata-kata Hizkia Raja Yehuda itu, rakyat mendapat kepercayaannya kembali. Sesudah itu Sanherib Raja Asyur yang sedang mengepung Lakis dengan seluruh kekuatan tentaranya mengutus beberapa pegawai ke Yerusalem kepada Hizkia Raja Yehuda dan kepada seluruh orang Yehuda yang ada di Yerusalem dengan pesan, beginilah titah Sanherib Raja Asyur. Apakah yang kamu harapkan? Maka kamu tinggal saja di Yerusalem yang terkepung ini. Bukankah Hizkia memperdayakan kamu supaya kamu mati kelaparan dan kehausan dengan mengatakan, Tuhan Allah kita akan melepaskan kita dari tangan Raja Asyur? Bukankah Hizkia ini yang menjauhkan segala bukit pengorbanan dan mesbah Tuhan itu, dan berkata kepada Yehuda dan Yerusalem, hanya di depan satu mesbah kamu harus sujud menyembah dan membakar korban di atasnya? Tidakkah kamu ketahui apa yang aku dan nenek moyangku lakukan terhadap semua bangsa negeri-negeri lain? Apakah para Allah bangsa-bangsa segala negeri itu pernah berhasil melepaskan negeri mereka dari tanganku? Siapa daripada semua Allah bangsa-bangsa yang sudah ditumpas nenek moyangku itu dapat melepaskan bangsanya dari tanganku? Masakan Allahmu dapat melepaskan kamu dari tanganku? Sekarang, janganlah Hizkia memperdayakan dan membujuk kamu seperti ini. Janganlah percaya kepadanya, karena tidak ada Allah dari bangsa atau kerajaan manapun yang dapat melepaskan bangsanya dari tanganku dan dari tangan nenek moyangku. Lebih-lebih lagi Allahmu itu takkan dapat melepaskan kamu dari tanganku. Dan masih banyak lagi yang diucapkan pegawai-pegawai Sanherib itu menentang Tuhan Allah dan menentang Hizkia hambanya. Ia menulis juga surat yang penuh cela dan hujat terhadap Tuhan Allah Israel. Bunyinya,
sebagaimana Allah bangsa-bangsa segala negeri lain tidak dapat melepaskan bangsanya dari tanganku, demikian pula Allah Hizkia tak akan melepaskan bangsanya dari tanganku. Dan mereka berseru dengan suara nyaring dalam bahasa Yehuda kepada rakyat Yerusalem yang ada di atas tembok, untuk menakutkan dan mengejutkan mereka, supaya mereka dapat merebut kota itu. Ayat yang ke-19, mereka berkata tentang Allah Yerusalem seperti para Allah bangsa-bangsa di dunia adalah buatan tangan manusia. Saudara, dalam pembacaan kita kali ini, kita membaca bahwa Raja Yehuda, Hizkia, mendapatkan intimidasi, tekanan dari Raja Sanherib. Dan melalui pegawai-pegawainya. Tekanan itu bukan hanya dirasakan oleh Raja Yehuda, tetapi oleh pegawai-pegawai yang berseru-seru di atas tembok Yerusalem, di Yerusalem, maksud saya, berbicara dalam bahasa Yehuda. Artinya apa yang dikatakan oleh pegawai-pegawai Sanherib ini bisa ditangkap dan dimengerti oleh orang-orang Yehuda. Sehingga tujuan dari intimidasi yang dilakukan memunculkan ketakutan itu mencapai tujuannya. Saudara, segala sesuatu yang kita mengerti, segala sesuatu ancaman, segala sesuatu intimidasi yang tidak kita mengerti, tidak akan mengganggu pikiran kita, tidak akan menimbulkan kecemasan, kekhawatiran, nggak akan, karena kita nggak mengerti. Tetapi begitu kita mengerti, maka ketakutan dan kecemasan itu akan muncul dalam kehidupan sehari-hari. Intimidasi, ketakutan itu bicara dalam bahasa yang bisa kita mengerti, bahasa yang dimengerti oleh setiap manusia. Itulah sebabnya Raja Sanherib minta supaya pegawai-pegawainya bicara dalam bahasa Yehuda, supaya orang Yahudi mengerti. Itulah sebabnya ancaman yang ada dalam kehidupan kita, masalah-masalah yang ada dalam kehidupan kita, bicara kepada kita tentang hal-hal yang kita mengerti, akhirnya menimbulkan kecemasan, akhirnya menimbulkan kekhawatiran, ketakutan, bahkan sampai bisa melumpuhkan seseorang karena intimidasi, ancaman, ketakutan yang kita terima. Tetapi hari ini, apapun yang sedang saudara alami, hari ini, firman Tuhan, seperti apa yang dikatakan oleh Hizkia kepada rakyatnya, saya ingin mengatakannya kepada saudara. Apapun yang saudara hadapi, apapun masalahnya, seberapa besar pun masalahnya, seberapa besar pun ketakutannya, biar saya mengulangi apa yang Hizkia katakan. Di kitab 2 Tawarikh 32 ayat yang ke-7. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan terkejut terhadap Raja Asyur serta seluruh laskar yang menyertainya. Karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai dia. Yang menyertai dia adalah tangan manusia. Tetapi yang menyertai kita adalah Tuhan, Allah kita yang membantu kita dan melakukan peperangan bagi kita. Percayalah, maka saudara akan melihat tangan pertolongan Tuhan yang ajaib lewat masalah dan persoalan yang saudara hadapi. Saya selesai, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini, bahwa mengalahkan lawan kami adalah tugas dan tanggung jawab Engkau yang memberi janji kepada kami. Tetapi tugas kami adalah menguatkan dan meneguhkan hati kami, supaya kami percaya dalam segala keadaan, dalam segala persoalan, bahwa Engkau mampu dan mau menolong kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur
Biar melalui firman ini yang jatuh di tempat yang subur di setiap mereka yang mendengar, membangkitkan kekuatan, membangkitkan harapan, membangkitkan iman bahwa Allah akan menyertai, tidak meninggalkan kita, dan akan menyelesaikan persoalan dan masalah itu bagi kami, orang-orang yang percaya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, sampai ketemu lagi di pembacaan yang akan datang. Ingat, kuatkan dan teguhkan hatimu. Sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Serta Firman-Mu, berita bagi kakiku, terang bagi